Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya mujib dawati sa'ilin. Hadratal muhtaramin al-fudola al-kiram wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan Suma Hadratal Karim Takmir Masjid Jami Al-Manan Ayuhal Mukarramun Sohibal Fudola Alazi Yakhduru Fi Haza Masjid Jami Al-Manan Hafidakumullah wa ri'akum Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita akan kupas mengenai faedah ilham ya, dalam ilmu tazkiyatun nafas. Jadi kajian tazkiyatun nafas itu pendalaman ilmu yang terkait dengan kesucian jiwa manusia ya. Jadi gini jamaah, konsep dasar berpikirnya ilmu tazkiyatun nafas itu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia ya, baik itu benda, sifat, perbuatan dan sebagainya ya, amal. Nah, ini akan berguna dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang kalau dalam keadaan bersih, kalau dalam keadaan suci. Baju kita pakai akan lama umurnya kalau bersih, dijaga kebersihannya. Nah, kalau kotor ya sebentar gitu ya. Maka banyak baju yang jadi elap, anduk yang jadi keset dan segala macamnya itu karena nggak bersih. Maka beralih fungsi ya. Nah, kebersihan yang dibutuhkan oleh manusia itu baik kebersihan dohir juga kebersihan batin gitu ya. Nah, jamaah hadanallah, kalau membersihkan yang kotor-kotor dalam bentuk fisik, apakah itu pakaian kita, apakah tangan yang fisik bentuknya, maka itu disebutnya dalam bahasa Arab an-nadofah. Maka ada hadis ya yang mengatakan an-nadofatu minal iman. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini kebersihan yang menyangkut dengan fisik ya. Nah, ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif. Nah, kalau kebersihan yang maknanya kesucian ya, terkait dengan kesucian, Rasulullah SAW bersabda atuhuru satrul iman. Jadi bersuci, nah ini bukan hanya sekedar bersih, tapi bersuci ya. Bersuci adalah separuh dari iman. Maka Allah Ta'ala berfirman yang berhubungan dengan bab toharoh, innahum unasuyata toharun. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang selalu mensucikan diri. Nah, mensucikan diri dari apa? Orang-orang yang terjaga ya dalam kesuciannya, maka orang-orang tersebut akan terjaga dari perbuatan keji dan maksiat. Orang kalau yang menjaga wudhu sama istri aja males tuh ya bersentuhan kulit gitu. Kecuali mazhab lain ya. Mazhab Imam Malik misalnya. Ya. Makanya ketika umroh mau tawaf itu taklid aja.
ke mazhab Imam Malik. Jadi mulai dari wudunya sampai pembatalannya kita taklid ke Imam Malik gitu. Jadi kita boleh tuh pegangan istri tuh, gitu. Ya nggak batal wudu. Ya. Nah itu jemaah. Jadi kalau orang yang terjaga wudunya pasti akan terjaga kesuciannya maupun perbuatan akhlak dan maksiat itu terhindar. Gitu. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad bin Batol Ar-Rakbi dalam kitab Syarah Gharib Al-Muhazzab ya. Beliau mengatakan gini, at-thaharatu asluhan nadofatu wan nazahatu gitu. Jadi toharoh itu asal maknanya adalah anadofah, yaitu kebersihan ya. Jadi membersihkan diri, wa al-nazah gitu. Artinya membangun kejujuran. Jadi kebersihan yang benar itu ada kebersihan yang dilakukan dengan secara jujur ya. Seperti wudu, mutartib wudunya, tartilnya. Nah itu harus jujur. Kalau nggak jujur kan kadang-kadang kita bulan puasa aja kumur-kumur ditelen. Nah itu karena nggak jujur. Ya, jadi ada kepentingan di sini kebersihan itu harus dibangun dengan kejujuran sehingga orang yang bersih itu akan menjadi manusia yang jujur. Insya Allah jemaah. Ya, orang yang dalam keadaan wudhu tuh berbohong sungkan, ya, karena merasa sedang wudhu. Ya. Jadi suci itu bersih dohir batin yang membangun sifat jujur dan takwa. Ya. Maka aneh orang yang berwudhu tapi ngebohong, ya. Nah kemudian jamaah, kalau mensucikan yang sifatnya tersembunyi, ya, itu dalam bahasa Arab disebut zakat. Ya. Nah, jadi membersihkan batin, mensucikan hati, nah itu disebutnya zakat gitu. Nah kalau membersihkan yang tersembunyinya itu sungguh-sungguh, maka dikasih tasjid, ya, zakat. Jadi kapnya itu ada penekanan, ya. Jadi maknanya sungguh-sungguh membersihkan kotoran yang menempel di dalam jiwa. Itu zakat. Nah kemudian kata zakat kalau ditambah huruf ta di depannya maka bentuknya menjadi wazan tafa'ala. Ya. Wazan tafa'ala di antara maknanya litakaluf. Artinya berusaha keras, pekerjaan fi'il yang berusaha keras untuk menghasilkan. Litakaluf itu, ya. Nah, jadi kata zakat di depannya kalau ditambah huruf ta jadi tazakka. Ya. Gitu jamaah. Jadi sungguh-sungguh tuh kita mensucikan dirinya itu. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka. Ya, artinya sungguh aflaha itu dari kata falah, sungguh beruntung ya dan bahagia yang sudah kita dapat di tangan bagi orang-orang yang suka berusaha keras mensucikan jiwanya. Itu jamaah. Jadi kalau kita mau hidup kita itu untung dan bahagia, ada orang yang untung gak bahagia ada. Ya. Untung seolah-olah untung tapi tertekan ada. Ada orang yang bahagia tapi nggak untung ada. Ya, nah kalau mau dapat dua-duanya, untung dan bahagia, Allah tegaskan di sini qad taukid maka sungguh-sungguhlah aflaha man tazakka dalam mensucikan jiwa. Ya, gitu jamaah. Caranya bagaimana? Cara mensucikan jiwa ibadah. Ibadah dan iman, ya. Dengan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Nah kemudian jamaah sekalian, ini saya kalau ngupas kajian itu harus dengan bahasanya, karena kita bicara ini kalamullah, bukan bicara kalam makhluk, ya. Maka kita harus paham bahasanya Allah, keinginannya Allah. Nah, kalau bentuk usaha untuk mensucikan jiwa dari sifat akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, ya,
dalam bahasa Arabnya disebut at-tazkiyah. Ya. At-tazkiyah asal kata dari zaka yazku zakatan, artinya suci. Maka orang yang berzakat itu orang yang mensucikan hartanya. Ya, orang yang mengeluarkan zakat itu artinya orang yang mensucikan zakat hartanya, ya. Nah, dalam konteks kajian kita sekarang yang kita sucikan adalah an-nafs, adalah jiwa kita, ya. At-tazkiyah juga bermakna an-nama, artinya tumbuh. Ketika kita mensucikan jiwa kita atau harta kita, maka akan tumbuh tuh. Kebaikannya tumbuh, jumlahnya tumbuh, ya. Wal barokah, dan berkah. Apa yang ada di dalam diri kita akan berkah. Wa ziyadatul khair, dan meningkatkan terus kebahagiaan. Kebaikan, ya. Khairu itu kebaikan. Jadi orang yang suka bersuci, maka jamaah, ya, berwudu itu jangan hanya ketika mau sholat. Mau pergi kalau bisa berwudu. Supaya menjaga kita itu jangan usil, mata ulah jalalatan gitu, ya. Jaga mau keluar rumah itu menjaganya dengan wudu gitu, ya. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan wat tazkiyatu ja'lu syai'i zakiyan gitu. Jadi at-tazkiyah yaitu menjadikan sesuatu menjadi suci. Gitu. Imma fi zatihi, baik itu yang berkaitan dengan zatnya, wa imma fil i'tiqadi, maupun yang berkaitan dengan keyakinannya, wal khabari, dan berkaitan dengan khabar yang kita sampaikan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita insya Allah yang baik-baik gitu, ya. Nggak ada orang wudhu itu mau mencela, menghina. Biasanya harus dijaga gitu, ya. Maka dengan memahami ilmu tazkiyatun nafas, jamaah, diharapkan jiwa manusia itu jadi suci. Tidak hanya jiwa, tapi akan menampilkan wujud fisik tubuh kita yang suci, keimanan tauhid kita juga suci, ya. Dan perkataan juga yang dari mulut kita yang keluar itu hanya yang suci, yang baik-baik, ya. Nah, kemudian gini jamaah, kenapa kita perlu sebagai manusia mempelajari ilmu tazkiyatun nafas, ya. Karena semua manusia itu dalam hidup, ya, ini saya pelajari, saya mutolaah, semuanya pada akhirnya tujuan hidup kita itu bahagia dan untung. Nggak ada orang yang hidup mau rugi. Nggak ada orang yang cita-cita matinya pengen rugi, masuk neraka, disiksa. Sebedegong-bedegongnya Jami, ya. Orang yang tatoannya banyak tetap kalau ditanya matinya maunya masuk surga. Padahal kupingnya bolongnya gede. Tato seluruh badan. Saya pernah tuh ada yang di rumah itu, ya. Di rumah itu dia katanya mau kerja, mau sambil ini, silahkan. Tatonya seluruh badan, kupingnya itu di bolong-bolong yang suka di jalanan itu. Ya, asal kamu mau tobat silahkan, saya kasih kesempatan. Gitu. Sambil ngaji gitu. Tetap kalau ditanya tujuannya apa? Ya pengen bahagia. Ya. Bahkan orang yang mabuk-mabukan juga tujuannya pengen bahagia gitu. Nah, dalam bahasa Arab bahagia itu disebut farah kalau perempuan, ya, atau fariha kalau laki-laki, farhan gitu, ya, atau farhat, ada apa sih? Farhat Abbas, ya, itu dia pengennya itu bahagia tuh, ya, tapi akhlaknya nggak membuat bahagia, bisa juga gitu, ya. Nah, kalau untung dalam bahasa Arab, kalau laki-laki itu fauzi, Ikang Fauzi, Fauzan, Faiz, ya. Itu bahasa Arabnya laki-laki, Faoj. Nah, itu tujuan orang tua memberi anak namanya Fauzi itu pastinya supaya anaknya untung gitu, ya. Kalau perempuan itu Fauziah, nah gitu, ya mah. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Arab untung sekaligus bahagia, ya, untung ongko, bahagia ongko, udah didapat di tangan, disebutnya falah. Falah, ya, gitu. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk fi'il madi maka disebutnya aflah atau aflaha. Maka Quran mengatakan dari Asam ayat 9 itu,
ya, kata aflah atau aflaha itu bisa terdiri dari kata tasrif sulasi mujarad, ya, falaha yaflahu falhan dan seterusnya, itu artinya bahagia, bentuk isim, ya, menjelaskan kata benda gitu, ya, falaha yaflahu falhan dan seterusnya, ya. Ada juga bentuk tasrif sulasi majid, aflaha yuflihu iflahan wa muflahan dan seterusnya. Itu bentuknya fiil, kata kerja. Maka maknanya membahagiakan gitu. Ya. Nah, jadi aflaha, kalau kita temu kata aflaha di dalam Al-Qur'an, itu maknanya Allah menginginkan manusia itu dapat dua sekaligus, untung dan bahagia gitu, ya. Qad aflaha man zakkaha gitu. Ya, ini dalam Asy-Syams ayat 9. Sungguh membahagiakan dan untung bagi orang yang suka mensucikan jiwa. Jadi itu bagian dari syarat jamaah. Mensucikan jiwa itu syarat kalau kita ingin mendapatkan keuntungan sekaligus bahagia. Ya. Nah kalau orangnya itu disebutnya apa? Muflih. Ya, kalau banyak muflihun. Kalau tunggal mufrad muflih. Maka di Al-Baqarah ayat 5 Allah menjelaskannya apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini artinya orangnya yang sudah untung dan bahagia sekaligus gitu, ya. Yang seperti apa? Ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang sudah mendapatkan ala. Ala ini dalam konteks bahasa Arab jamaah beda dengan fauqa. Kalau fauqa itu artinya atap. Nih, di atas saya nih fauqa. Yang benda-benda yang tidak nempel yang ada di atas namanya fauqa. Tapi kalau ala itu tinggi di atas kita tapi mencengkram. Jadi mengendalikan tuh. Kepala kita diputer-puter gitu. Nah, itu namanya ala. Ya, gitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang mendapat petunjuk yang langsung dituntun ku Allah. Karena Allah sifatnya di atas manusia gitu. Ya, itu disebutnya ala. Maka dialah orang-orang yang untung dan bahagia, muflihun, yang jamak gitu, ya. Yang beruntung dan bahagia sekaligus. Gitu jemaah. Ya. Jadi kalau kita mau untung, kita harus mensucikan diri. Rajin-rajinlah mensucikan diri. Ketika kita rajin mensucikan diri, maka tuntunan Allah itu akan langsung kita rasakan. Gitu. Akan langsung mengendalikan hidup kita, gitu. Ya. Gitu jemaah. Nah, bahkan di sini Al-Qur'an menggunakan hum. Gitu. Hum itu orang yang benar-benar beruntung dan bahagia, yaitu orang-orang yang mendapat tuntunan langsung dari Allah gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, kalau menjelaskan makhluk, nah di sini Allah Al-Qur'an ini hebat ya. Kalau untuk menjelaskan makhluk yang dituntun itu pakai hum di belakangnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Nah, tapi kalau menjelaskan Allah, karena Allah tidak mungkin dituntun, ya, maka tidak pakai hum. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dirinya innallaha la yuflihul mi'at. Jadi kalau Allah mengatakan terhadap dirinya itu, Allah sungguh mustahil untuk menyalahi janji. Allah tidak mungkin menyalahi janji. Dan di sini tidak pakai hum gitu. Karena nggak perlu ditegaskan, ya, nggak perlu ditegaskan, nggak perlu disumpah. Kalau manusia makhluk harus disumpah untuk menegaskan, ya. Pejabat disumpah pakai Quran di atas kepalanya, masih kene. Itu makhluk, maka Allah tidak perlu disumpah, ya, gitu, gitu jemaah, ya. Nah kemudian jemaah sekalian, yang berikut nih, ya, ini mutolaah. Saya karena sempat mendengar ada ustadz yang menerangkan tentang ayat ini,
Maka saya masukin dalam kajian ini. Ya. Kenapa manusia itu memerlukan ilmu tazkiyatun nafas, ilmu tentang membersihkan diri dan mensucikan jiwa. Ya. Karena Allah Jalla Jalaluhu itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya bentuk. Gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Atin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi sungguh kami, kata Allah nih, firman Allah, telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Nah, saya pernah mendengar jemaah malam Senin kemarin. Saya dengar ustadz yang menceritakan tentang makna ayat ini. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Jamaahnya disuruh datang ke kebun binatang. Disuruh datang ke taman safari untuk membedakan bahwa manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya ciptaan Allah dengan binatang. Coba katanya datang ke kebun binatang, tanya ke satpam, cari binatang yang paling kasep di dia, bandingkan dengan kita manusia. Coba. Kalau logika saya tidak apple to apple. Ya. Tidak nyambung, masa manusia dibandingin dengan binatang? Ilmu nanti mana? Nah, ini kalau ngaji berdasarkan terjemahan. Ngaji tidak paham dengan kalamullah, gitu jemaah. Ya. Malah kalau kata saya itu malah merendahkan manusia, itu suruh dibandingin dengan binatang. Mau nggak? Katanya gajah hidungnya panjang, manusia hidungnya cocok nggak kalau hidung manusia ditempel ke kepala gajahnya? Mau cocok atuh. Kepala gajah segede apa? Kepala manusia ditempel hidung gajah, mau cocok. Karena tidak apple to apple. Nah, sekarang gini jemaah. Akhirnya menggugah saya untuk mengupas ayat ini. Ya. Secara bahasanya ini. Jadi gini jemaah sekalian. Nah, ini kita kupas dalil lughahnya yang berkaitan dengan kalamullah, yang kaitannya dengan ciptaan Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Ya. Karena gini jemaah, kita kalau memahami Al-Quran itu harus pakai logika kalamullah, logika Quran. Ya. Allah sendiri yang menekankan, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kita mau berpikir. Supaya kita mau belajar memahami bahasa Arab. Belajar aja dulu lah. Kalau pinter mah hak Allah. Nggak usah berharap kita pintar, dah itu mah hak Allah. Tapi kita harus punya kemauan untuk belajar memahami bahasa Allah, ya. Nah, kemudian bahkan gini jamaah. Ini ada seorang ulama tabi'in, ya. Beliau malah mengatakan saking kewajib-wajibnya belajar bahasa Arab. La yakhilu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhiri, tidak halal. Ya. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ayat takalama fi kitabillahi izalam yakun aliman bilugatil arabi. Ya. Bicara tentang kitabullah, tentang Al-Quran, sementara dia tidak mengetahui ilmu bahasa Arabnya. Bahasa Qurannya. Tidak halal berarti haram. Jadi orang-orang kiai, ustadz itu kalau tidak paham, tidak mau mengerti ya tentang struktur bahasa Arab, lugohnya, nahu sorobnya, balagohnya, mantiknya, maka haram dia untuk ceramah. Karena akhirnya jadi salah. Buktinya kemarin. Jadi salah memahami kalimat Quran, akhirnya orang disuruh ke kebun binatang. Bukan disuruh ngaji. Disuruh ke kebun binatang. Gitu jemaah. Ya. Bismillah.
Itu jemaah. Ya. Jadi tidak boleh menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran dan hadis lam yakun aliman bilugotil arabi. Kalau dia tidak memahami ilmu tentang lugah, ya, bahasa Arab. Apalagi menerangkan Al-Quran pakai logika yang nggak nyambung. Nah, ini lebih bahaya. Nah, sekarang kita kupas jemaah, ya, lugahnya nih. Ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kalimat fi ahsani taqwim, ya, ini bukan sekedar sebaik-baik bentuk fisik yang Allah inginkan di sini, ya, yang Allah terangkan. Tapi sebaik-baiknya bentuk atau sifat kemampuan manusia. Kemampuan manusia, ya, yang membuat dirinya itu menjadi lebih baik dari makhluk lain. Ketika manusia tidak mampu merubah dirinya, memperbaiki dirinya, ya, maka dia akan lebih rendah dari makhluk lain. Manusia yang tidak menggunakan akalnya, maka dia akan lebih rendah dari binatang. Binatang nggak ada yang makan semen. Ada nggak binatang yang makan semen? Nggak ada. Paling dia makan daging mentah. Manusia ada nggak yang makan semen? Itu, ya, itu. Nah, mutolahnya gini, fi ahsani taqwim. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dan menjadikan manusia lebih baik dari makhluk lainnya? Allah tambahkan. Nah, ini jemaah, ini kata kuncinya, ya. Fi ahsani taqwim itu Allah tambahkan sebuah ciptaan yang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia, yaitu apa? Akal. Itu, ya. Matak sehebat apapun binatang, sekencang apapun larinya singa, karena nggak ada akal, nggak akan bisa ngalahkan manusia. Sehebat-hebatnya singa, ari geus datang ke sirkus mah, kumaha we dititah ku manusia. Ya, itu jemaah. Itu. Matak jadi manusia jangan mau diperintah apa saja oleh manusia. Gunakan akal kita. Ini perintahnya benar apa enggak? Kalau enggak benar jangan mau diikuti. Ya, itu. Nah, sekarang gini lugohnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lafaz takwim ini jamaah bentuk fi'il madi. Ya, bentuk fi'il madi atau peristiwa yang sudah terjadi dari kata qoma yakumu gitu. Qoma yakumu qiyaman wa maqaman fa huwa qaimun wa zaka maqumun dan selanjutnya ini tasrifnya. Gitu. Jadi kalau kita mau mempelajari lughah, buka kitab tasrifnya dari kata-kata tersebut. Gitu, ya. Koma itu yakumu artinya apa? Telah berdiri karena bentuknya fi'il madi. Jadi yang sudah terjadi. Maknanya sudah berdiri. Kemudian dijadikan fi'il sulasi majid. Nah, fi'il sulasi majid ini adalah 3 huruf asli. Jadi huruf Arab itu punya 3 huruf asli. Fa'ala, fa, ain, lam. Nah, ini huruf asli dari kata fa'ala. Gitu, ya. Maka lafaz qoma yakumu jadi bentuknya qawama yuqawimu takwiman. Karena dirubah ke jadi bentuk fi'il madi. Qawama yuqawimu takwiman atau takwim artinya menegakkan atau memperbaiki. Ya. Jadi yang Allah maksud takwim di sini fi ahsani takwim, orang yang bisa memperbaiki dirinya menjadi yang lebih baik. Bukan sekedar hidungnya baik, kupingnya baik, matanya baik. Tapi dia bisa merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Itu yang Allah inginkan kita sebagai manusia. Gitu. Belum pernah ada singa jadi makan sayur-sayuran. Belum pernah. Padahal cek dokter lebih sehat. Hanger ya, makan daging atah. Karena dia pun tidak punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya.
Nah, inilah manusia fi asani taqwim yang Allah inginkan dia bisa memperbaiki dirinya. Gitu, menjadi lebih baik gitu. Ya. Jadi kesempurnaan manusia itu adalah bentuk atau sifat kemampuan manusia untuk memperbaiki kehidupannya, bukan hanya bagus fisik. Kalau memperbaiki fisik maka salon ulah datang ke majelis gitu, ya. Tujuannya datang ke majelis untuk memperbaiki dirinya dalam bentuk sifat dan jiwa. Maka ada tazkiyatun nafas. Gitu, jemaah ya. Wa qala Allahu ta'ala, takwim yang Allah maksudkan di sini, wa yaz'alu risa 'alal ladzina la yaqiluna, dan Allah menimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kunci kata kebaikan manusia at-takwim di sini adalah akal. Bagaimana manusia bisa memanfaatkan, menggunakan akalnya dengan baik gitu. Ya. Sehingga ahsani takwim itu al-aqlu ukulun al-qolun, artinya akal dan pikiran. Nah, kalau manusia bisa memanfaatkan akal dan pikirannya dengan baik, maka dia bisa menjadi lebih baik. In kana laka aqlun falaka fadlun. Bila mana orang ini bisa memanfaatkan, menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan menjadi fadlun, utama. Ya. Maka beda. Profesor dengan murid penghargaannya beda. Ya. Santri dengan kiai penghargaannya juga beda. Kumaha akal dan pikirannya. Gitu jemaah. Ya. Jadi derajat manusia juga ditentukan oleh fungsi akalnya, yaitu dengan fungsi ilmunya gitu, ya. Nah, kemudian makna dari Quran surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu bagaimana kita membangun kesempurnaan akal dan pikiran kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Akal dan pikiran yang mengendalikan jiwa gitu. Ya. Itu jemaah. Maka Allah jelaskan dalam surat As-Sam ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha. Ya. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, Allah tempatkan akal di dalam jiwa manusia sehingga manusia itu cenderung takwa. Gitu. Ya. Jadi kalau akalnya itu mengendalikan jiwa kita, maka jiwa kita akan cenderung takwa. Kenapa perlu ditanamkan akal di dalam jiwa manusia? Karena Allah sudah ingatkan jemaah. Ya. Fahal khamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah memberi ilham baik dalam sifat fujur atau sifat maksiat, juga dalam sifat takwa. Jadi tidak semua orang yang sedang dalam keadaan maksiat tidak ada ilham untuk baik, tidak. Maka ada sadarnya. Ya, ada sadarnya. Orang lagi marah-marah, tiba-tiba sadar dia. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah ilham dalam sifat fujur. Orang yang sedang takwa dikasih ilhamku Allah, maka takwanya jadi lama. Jadi panjang, jadi lebih baik gitu. Gitu ya, jemaah, ya. Nah, kenapa Allah katakan dalam sifat fujur dan sifat takwa itu harus Allah kasih ilham? Karena penciptaan manusia itu surat Yasin mengatakan inna nahnu nuhyi. Sungguh kami, nahnu itu jamak kami yang menghidupkan. Artinya Haji Aqsa itu Allah hidupkan melalui kerjasama yang baik bapaknya, ibunya, dan Allah. Bisa nggak Allah sendiri tanpa bapaknya dan ibunya jadi Haji Aqsa? Moal. Ya. Bisa nggak Ahmad dengan Bedu jadi Haji Aqsa? Moal. Harus laki-laki dan perempuan. Ibunya dan bapaknya nggak bisa. Maka aneh kalau ada orang yang negara yang mengesahkan pernikahan antar sesama jenis. Gitu. Ya. Itu jemaah. Nah, di antara pernikahan ibu dan bapak kemudian bekerja sama yang baik,
campur tangan Allah di situ, kemudian lahirlah seseorang. Nah, orang yang lahir ini tidak jauh membawa karakter ibu dan bapak. Kecuali ruh. Ruh itulah khusus hak prerogatif Allah. Maka Rasulullah mengatakan fayanfuhu fihi ruh. Ruh itu tidak ada campur tangan makhluk. Langsung Allah yang perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Nah, manusia itu hidungnya mancung mirip bapaknya, matanya belok, alisnya ini mirip ibunya misalnya. Itu karena ada campur tangan ibu dan bapak. Maka aneh kalau ayah anak itu mirip ibuna, itu mirip bapaknya, mirip sahatah. Aneh, curiga pasti. Iya jeung saya cenah. Ya. Disitulah jamaah, karena ada campur tangan manusia, maka anak yang lahir ke alam dunia membawa sifat ibu bapaknya. Baik sifat baiknya maupun sifat buruknya. Karena itulah Allah perlu menanamkan ilham ke dalam diri jiwa manusia. Gitu jemaah. Ya. Sebab kalau nggak ada ilham nanti ngaco. Gitu. Wa qala Nabi SAW, undur fa innaka laisa bi khairin min ahmara wala aswada. Nah, Rasulullah SAW tegaskan, ya, lihatlah engkau tidak akan lebih baik dari orang yang kulitnya merah maupun orang yang kulitnya hitam. Ila ang tafadulahu bitaqwa, kecuali engkau mengungguli orang lain itu dengan ketakwaan engkau. Itu jemaah. Ya. Nah, disinilah perlunya ilham. Bagaimana kita menghidupkan ilham kita? Harus dengan ilmu. Itu jemaah, ya. Logika sederhananya gini, jemaah, ya. Bagaimana orang itu bisa mendatangkan ilhamnya kalau belum pernah ada ilmunya? Ya. Orang yang sudah pernah belajar berenang, SD belajar berenang, gak pernah berenang sampai usia 60, tiba-tiba kecebur di kolam berenang, bisa gak berenang? Bisa, karena pernah belajar. Itu jemaah, ya. Jadi jangan suka malas dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu akan menjadikan ilham kita. Entah kita butuhkan kapan, nanti akan datang memberi manfaat kepada kita, ilmu kita itu. Itu jemaah, ya. Nah, inilah ngaji yang namanya ngaji dengan ilmu. Jadi kalau insya Allah kalau ngaji dengan saya pakai ilmu jemaah, nggak pakai dongeng. Ya. Kemudian gini jemaah sekalian, ketika roh manusia itu masuk ke dalam jasadnya, ya, kemudian tercampur antara takwa dan fujur, maka lahirlah makhluk lain di dalam diri kita namanya jiwa, an-nafas, ya. Karena gini jemaah, orang yang mati itu yang pulang mempertanggungjawabkan ke hadapan Allah itu apanya dalam diri manusia? Jiwanya, bukan ruhnya. Karena kalimat dalilnya bukan kulu ruhin, tapi kulu nafsin, daikatul maut. Nah, jadi yang kembali mempertanggungjawabkan kepada Allah itu adalah jiwa kita, bukan ruh. Ya, kalau ruh itu akan kembali ke pangkuan Allah khusus. Itu pulang ke tempatnya. Ya. Kenapa jiwa itu harus mempertanggungjawabkan kepada Allah? Karena di dalam jiwa kita itu isinya tadi ilham jemaah. Di antara ilham isinya adalah ilmu. Nah, ilmu itu yang paling benar adalah ilmu agama. Karena ilmu agama lah yang hanya bisa mengisi kolbu dan mengisi akal. Sehingga saling mendukung antara kolbu dengan akal. Ilmu matematika bisa nggak mengendalikan akal kita, kolbu kita? Nggak bisa aja.
Ilmu matematika menuntun akal manusia jadi baik, hatinya jadi baik, bisa nggak? Nggak bisa. Hanya ilmu agama. Nah inilah pentingnya ilmu agama untuk mengisi jiwa kita. Gitu jemaah. Ya. Ketika jiwa kita itu sudah terisi oleh ilmu, ilmu agama, kolbu dan akal, dan sudah terjadi saling mendukung antara ilmu, kolbu dan akal, maka hasilnya al-aqlu as-sohih. Ini jemaah. Di dalam jiwa kita itu akan ada tumbuh akal yang sehat. Al-aqlu as-sohih. Ya. Maka jiwa kita akan tumbuh akal yang sehat dan kolbun salim. Hati yang bersih. Gitu. Jemaah. Itu kata kuncinya. Ya, inilah pentingnya ilmu tazkiyatun nafas gitu. Ya. Nah, pertanyaan lagi jemaah. Ini muntalaah, ya. Kenapa Allah memerlukan memberikan ilham lewat ilmu kepada manusia? Coba kita telaah, kita kupas di dalam Al-Qur'an. Jamaah hitung kata takwa di dalam Al-Qur'an itu jumlah totalnya 115. 115 kata takwa. Hitung aja. Ya. Kemudian kata fujur, kata maksiat fujur itu di dalam Al-Qur'an juga jumlahnya 115. Sama. Seimbang antara sifat Allah turunkan takwa ke dalam diri manusia dan sifat maksiat itu seimbang. Sama-sama 115 jumlahnya. Kekuatannya sama. Sehingga disitulah peran manusia dihisap. Kalau baik semua, nggak ada sifat fujur, jadi malaikat. Kalau isinya fujur semua, jadi setan. Nah, manusia Allah ciptakan seimbang antara fujur dengan takwa. Terbukti di Al-Qur'an, jumlahnya sama, 115. Ya. Kemudian Allah menjelaskan malaikat itu jumlahnya ada 88 kata di dalam Al-Qur'an. Ya. Sama dengan Allah menerangkan kata setan, jumlahnya ada 88. Jadi kekuatan setan dan kekuatan malaikat di dalam diri kita sama. Bagaimana sekarang kembali ke diri manusia untuk memanage diri kita sendiri, mana yang kita kelola? Ya, mana yang kita kelola nih? Malaikat atau setan? Nah, tergantung kita. Kita mau ngasih makan apa? Setan atau malaikat? Nah, kalau mau ngasih minum setan, minumlah anggur kolesom. Apa teh brandy nah untanya minuman keras padahal mah cair. Nah, kalau mau ngasih makan malaikat, banyakin zikir. Tinggal gitu aja, jemaah. Karena jumlahnya sama, tergantung kita mau hidupin yang mana. Mau hidupin malaikat atau mau hidupin setan gitu. Nah, disinilah letak ujiannya manusia, ya. Maka Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ya. Pada hari nanti tiap-tiap jiwa itu akan diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Bima kasabat, dengan yang kita usahakan. Nah ini jemaah, kita usahakan mana nih? Lebih dominan mana, ngasih makan setan apa ngasih makan malaikat? Menghidupkan setan atau menghidupkan malaikat di dalam jiwa kita. Itu jemaah, ya. Nah, setiap manusia, jemaah sekalian, Allah berikan ilham. Bahkan jemaah sekalian, masih panjang waktunya. Ya, baru 40 menit. Bahkan ilham itu tidak hanya ke manusia awam. Rasulullah SAW sendiri Allah berikan ilham. Jemaah, ya. Apakah Rasulullah sebagai manusia istimewa kekasih Allah, Allah tidak berikan ilham? Allah berikan ilham. Gitu. Ya. Inna ruhal qudsi
nafasa firoi gitu. Sungguh Ruhul Kudus artinya Jibril itu membisikkan setiap manusia itu untuk hati-hati. Itu jemaah. Jadi di antara bentuk ilham itu adalah bisikan malaikat Jibril supaya kita berhati-hati dalam melangkah, dalam bersikap, ya, dalam bicara. Inna nafsan lan tamuta, sungguh sebuah jiwa itu tidak akan mati hatta tastafia rizqoha gitu. Nah, tastaufi ini artinya fi'il mudhari, ya, yang merujuk pada kejadian atau yang akan terjadi dari kata wafa, artinya memenuhi gitu jemaah, ya gitu. Jadi maksudnya gimana jemaah? Orang yang jiwanya mati, ya, tidak akan mati kecuali tastaufia rizqoha, artinya bukan habis rizkinya, bukan. Allah yang akan matikan jiwa manusia itu kalau dia itu sudah tidak bisa memenuhi rizki hatinya. Rizki hatinya itu apa? Ilmu. Ya, ilham. Ilham itu isinya ilmu. Coba orang yang hatinya udah mati pakai ilmu nggak hidupnya? Enggak. Ngacak we orang yang hatinya mati mah hidupnya. Ya. Pemajikan teu salah nanaon kurang manis sedikit kopi carekan. Itu yang hatinya mati, ya. Tiada maaf bagimu, itu ya. Itu ya mah. Ya. Nah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berilmu, jamaah, itu Allah jamin meninggalnya tidak akan punya hutang. Pertama, ya. Orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan berilmu yang dituntun ku ilham, ya, ilmunya itu menjadi ilham, maka dia meninggalnya tidak akan berhutang. Ini dijamin ke Allah, ya. Kemudian bab warisnya udah aman, tidak akan orang ini meninggal kemudian anaknya perebut waris sampai saling menuntut secara hukum mual, itu, ya. Maka jemaah, persiapkan diri kita untuk meninggal. Dengan cara apa? Tingkatkan terus ilmu supaya kita meninggal tidak punya hutang. Supaya bab waris kita aman, ya. Kemudian jamaah, kita meninggalnya juga akan mandiri, nggak akan ngerepotin anak. Alhamdulillah orang tua saya meninggal itu nggak ada anaknya pusing repot kudu mikirin biaya menguburkan gimana, karena udah disiapin. Gitu. Bahkan untuk anak laki dan perempuan sudah disiapkan hibahnya. Karena nggak bisa hukum waris diatur sesuai kemauan manusia. Sama nih antara laki dan perempuan. Nah, keadilan ayah di mana? Di hibah sebelum waris. Tapi tidak boleh semua harta dihibah. Tetap harus ada hitungan para warisnya. Gitu. Ya. Itu jemaah. Nah, disinilah pentingnya kita ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha, jadi jadikanlah ilmu dan ilham itu yang menggiring kita bertakwa kepada Allah. Ketika ilmu itu sudah menggiring ketakwaan kita kepada Allah, maka tadi kita meninggal dalam keadaan tenang. Gak akan kita nanti meninggal di alam barzah ngelihat, waduh anak prabut berantem masalah waris. Pusing kaki tanah oge. Jangan dikira jamaah kita udah meninggal tuh nggak mengetahui anak kita kayak apa. Ya, pusing nggak kita? Anak berantem gara-gara waris di alam kubur. Pusing kita. Efeknya pemajikan kawin jeung berondong. Harta kita habis dipakai maksiat. Nauzubillah. Itu jamaah. Ya. Maka tadi kata kuncinya Allah katakan jadikan ilmu dan ilham itu di dalam jiwa kita. Fattaqullaha,
untuk menuntun ketakwaan kita kepada Allah. Apa makna kata takwa jemaah? Banyak kita dengar khotib-khotib mengatakan setiap Jumat, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Apa makna takwa yang sesungguhnya? Apa sih makna takwa? Makna takwa secara lugah itu waqaitun nafsi fattaqo. Itu makna takwa. Waqaitun nafsi fattaqo. Dan jagalah diri kita sendiri sehingga kita akan terjaga. Itu makna takwa. Makna takwa itu harus ada amal. Amalnya apa? Menjaga diri sendiri. Dengan apa jaganya? Dengan ilmu agama. Itu jemaah, ya. Nah, untuk selanjutnya jemaah kita lanjutkan minggu depan. Ini menarik nih. Ilmu tazkiyatun nafs ini menarik, ya. Jadi kita udah kupas, minggu depan kita akan masuk ke dalam bab ilhamnya. Insya Allah. Doain saya sehat jemaah. Doain sembuh ya, jemaah juga sing sehat. Ya. Supaya bisa ketemu. Kalau saya sehat jemaah sakit nggak akan ketemu juga. Semuanya harus sehat. Ya, gitu. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma shana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zaujatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri ahlina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman holaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an a'tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.